Kiamah. Jadi kedua kaki seorang hamba di hari kiamat itu tidak akan bergegas hatta yus'alu an arba'in, sehingga si hamba tersebut ditanya 4 perkara ya. Jadi kalau 4 perkara ini Pak RT nggak lolos pertanyaannya gitu kan. Ini menjadi penentu 4 hal ini gitu. Mau jalan yang nyaman apa jalan yang hawa panas dari neraka, nauzubillah min dzalik gitu. Apa yang pertama adalah an umrihi, umurnya, fima afnah, bahwasannya umur yang Allah berikan dihabiskan untuk apa. Nah, kalau dihabiskan dengan kegiatan-kegiatan RT 04, insya Allah selamat. Iya, karena kan kita mengedepankan kemaslahatan umat, betul ya? Iya, memperhatikan orang-orang yang kesulitan. Kita mencoba berusaha memberikan kemudahan, jalan solusi, begitu. Nah, yang kedua adalah gitu. Nah, yang kedua adalah wa anjas umur masa muda, ya kan, masa muda. Fima ablah, ibaratnya jasad ataupun masa mudanya digunakan untuk apa? Karena kan di fase masa muda itu masa keemasan, ya kan, tubuh masih kuat, ya kan, pandangan masih tajam, ngelihat cewek cantik, cewek jelek juga bisa ngebedain gitu. Kalau udah tua makan ya udah rabun begitu kan. Ya berarti hostnya udah tua berarti. Kok nggak pakai kacamata rabun saya. Begitu. Nah, makanya ini semangat pemuda, ya kan, di fase kejayaan nih, kemasan nih, ya kan. Ketika ada kegiatan apapun, yuk semangat. Kita juga mengajak nih kepada warga yang punya anak di fase SMP ya, kita udah mulai rangkul di kepemudaan RT 04 sampai nggak ada batasan sebetulnya ya. Kepemudaan itu nggak ada batasannya. Pokoknya kita udah mulai dari SMP kelas 1 kita sudah mulai rangkul sampai tidak ada batasan begitu ya. Anak yang punya SMP, iya, punya cucu juga. Kalau jiwa pemuda itu luar biasa gitu. Yang ketiga yaitu wa'an ilmihi madza amila fi, bahwasannya ilmunya yang dia dapat apakah diamalkan begitu. Ini menjadi sebuah sindiran kepada kita, mengharuskan kita untuk belajar. Karena memang Islam itu sebuah agama yang luar biasa, tidak menuntut seorang hamba untuk belajar seluruh ilmu, tapi yang terpenting yang wajib itu adalah ilmu hal. Ilmu hal itu adalah ilmu-ilmu dasar seperti ilmu-ilmu akidah gitu kan, terus cara bersuci, sholat, zakat, puasa gitu. Ini yang dasar-dasarnya gitu kan. Nah, ketika kita udah punya ilmu tersebut tuh, apakah kita bisa kita amalkan gitu. Itu nanti kita ditanya itu sama Allah Subhanahu wa taala. Wailun la ya'lamu, bahasanya kecelakaan bagi yang nggak mau belajar gitu. Wailun lagi itu, celaka lagi ya, bahwasanya yang la ya'mal, ilmu yang dia dapat tidak diamalkan. Nauzubillah. Dan yang terakhir adalah wa'an malihi, ditanya tuh harta yang kita raih itu. Yang pertama min aina iktasabahu, dari mana, ya kan, dari mana harta, caranya bagaimana harta yang kita dapat diperoleh, dengan cara halalkah atau haramkah gitu. Sama nafaqohu, harta yang kita punya dibelanjakan untuk apa, itu yang ditanya. Jadi sebetulnya kategori mengumpulkan harta itu ada 3 kategori. 2 dari yang ketiga itu celaka, yang satu itu yang selamat. Mana yang celaka? Yang pertama, mengumpulkan harta dengan cara yang haram walaupun barang yang dikumpulkan halal. Nah,
ini nggak selamat ini, ya kan? Iya, ngumpulin mah buat beli nasi, beli apa teh, makan anak istri, tapi dengan cara yang salah, haram. Ini tidak selamat gitu. Apalagi kategori yang kedua, nauzubillah summa nauzubillah, yaitu mengumpulkan harta dengan cara yang haram, dan harta yang dikumpulkan itu haram juga gitu. Dan yang ketiga, ini yang selamat, mudah-mudahan kita termasuk kategori tersebut, yaitu apa namanya, mengumpulkan harta dengan cara yang halal dan barang yang dikumpulkan itu halal, ya gitu. Jadi di momen apa namanya, tahun baru Islam Muharram ini menjadi motivasi awal kesemangatan kita mengawali di tahun baru ini. Yuk kita semangat, optimis ya, karena Islam itu mengajarkan kepada kita bukan pesimis. Mau pesimis mau belum kayak ngelangkah gitu kan, udah minder duluan begitu. Optimis, optimis. Jadi teringat lagi tuh, harik yadaka isabib rizkuka, gerakanlah tanganmu, dalam artian mah anggota tubuh kita, karena pergerakan kita menjadi asbab datangnya rezeki kita.